Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Sehat? Kembali lagi di channel Duk Cinema. Kali ini kita akan menceritakan film tentang seorang ilmuwan brilian yang menciptakan teknologi revolusioner, namun menjadi buruan organisasi jahat yang berniat menjadikannya senjata. Untuk menyelamatkan umat manusia, ia menghilang dari radar dan hidup off the grid. Langsung saja kita bahas alur cerita filmnya yang berjudul Off the Grid yang dirilis pada tahun 2025. Jack Guy dikenal di dunia teknologi sebagai sosok jenius yang idealis. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di laboratorium Helix Dynamics, perusahaan energi global yang mengklaim ingin menyelamatkan dunia melalui inovasi bersih. Pada suatu sore, ia mempresentasikan temuannya, reaktor mikro nirkabel. Sumber energi bersih berukuran sekecil koper yang mampu memberi daya untuk satu kota kecil. Presentasi itu berjalan mulus, semua orang bertepuk tangan, kecuali CEO Helix, Richard Rennies, yang memperhatikan sesuatu di grafik Jack dengan tatapan tajam. Ketika ruang rapat kosong, Rennies memanggil Jack dan mengatakan dengan nada ambigu bahwa setiap energi bisa jadi senjata, tergantung siapa yang memegang kendali. Was that? Yeah. Well, you saved my ass. Come on, everyone loves alcohol and football. I got my own secrets. Let's negotiate. Keeping tabs on me? Beberapa hari kemudian, Jack menemukan berkas internal Helix yang berisi simulasi serangan elektromagnetik berbasis ciptaannya. Ia terkejut mengetahui bahwa teknologi yang ia buat untuk kebaikan justru hendak dimanfaatkan untuk menghancurkan. Dalam adegan yang sunyi tapi menegangkan, Jack duduk di depan monitor, menatap hasil temuannya sendiri, sementara di layar muncul data tentang EMV Deployment Test. Hatinya goyah, tapi saat ia mencoba menghapus file tersebut, aksesnya tiba-tiba dicabut. Ia sadar waktunya habis. Malam itu, dengan bantuan koleganya Mira, Jack menyelinap masuk ke laboratorium dan menyalin seluruh file risetnya ke hard drive eksternal. Mereka berbicara cepat, bisik-bisik di lorong kosong. "Kau harus pergi, Jack. Mereka sudah memantaumu," ujar Mira. Jack menatap ruang lab yang telah menjadi ruang keduanya selama bertahun-tahun, lalu berkata lirih, "Mereka tak akan menyentuh apa yang aku ciptakan." Ia menghapus semua file dari server Helix, menonaktifkan sistem keamanan, lalu melarikan diri dengan mobil van tua yang selalu ia rawat sendiri. Back alive, okay? Alive! Hey, Marcus. How'd you find him? I got 2 more guys blocking the street. I told you. Yeah, I get it. That's not fucking
Beberapa hari kemudian, Jack tiba di wilayah pegunungan Montana. Ia membangun kehidupan baru di sebuah kabin terpencil tanpa sinyal, tanpa listrik, dari jaringan, hanya mengandalkan panel surya dan sistem air hujan yang ia rancang. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa dunia akan baik-baik saja tanpa dirinya. Namun setiap malam, mimpi buruk tentang ledakan elektromagnetik menghantui tidurnya. Dan ketika ia melihat drone hitam melintas di langit senja, ia tahu Helix telah menemukannya. Why the blow? No! Everything. Notebook. Pagi berikutnya, Jack terbangun oleh suara samar dari kejauhan, dengungan baling-baling dan suara langkah di antara pepohonan. Ia segera menyiapkan tas darurat dan mematikan semua peralatan elektronik. Tak lama, unit pemburu elit yang dipimpin oleh Caldwell, mantan tentara yang kini menjadi kontraktor Helix, tiba di hutan. Mereka menggunakan sensor panas untuk melacak Jack, dan adegan berubah menjadi kejar-kejaran brutal di antara pepohonan bersalju. Jack menggunakan pengetahuannya tentang elektromagnetik untuk membuat jebakan darurat. Kawat logam yang dialiri listrik dari baterai rusak memicu percikan yang menonaktifkan drone pencari. Smile, Marcus. Top. Follow the stream down. Let's go. Sementara ia bersembunyi di sebuah gua kecil, Mira datang menemuinya. Ternyata ia dihianati oleh Helix setelah mencoba melindungi Jack di markas. Ia membawa kabar buruk. Seluruh media kini menuduh Jack sebagai teroris teknologi yang mencuri prototipe senjata milik negara. Semua akses data Jack dihapus, identitasnya dipalsukan, dan FBI sudah mengeluarkan perintah penangkapan internasional. Kau bukan cuma buronan, kata Mira. Kau hantu digital. Jack menatapnya dengan mata merah lelah. Kalau begitu, aku akan menjadi hantu yang melawan. Josie, my favorite. I'm telling the truth. Is 10 miles north. he's got ears. Scout's honor. Mereka membangun markas kecil di sekitar kabin lama Jack, melengkapi pertahanan sederhana dengan kabel, baterai, dan sisa panel surya. Dalam satu malam yang gelap, pasukan Caldwell menyerang. Pertarungan di kabin berlangsung intens. Jack melawan menggunakan perangkat improvisasi. Ia pun menembakkan senjata darurat yang ia temukan di bawah lantai. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Caldwell masuk dan menatap Jack secara langsung, tapi enggan menarik pelatuk. Ada keraguan di wajahnya, ia seolah tahu bahwa perintah dari Ranis bukan sekedar menangkap. Nowhere to go. Freaking kid. Put the gun down!
Ketika kabin akhirnya terbakar akibat ledakan reaktor mini, Jack melarikan diri ke arah hutan hingga akhirnya menemukan bangunan tua bekas stasiun penelitian pemerintah yang sudah ditinggalkan, penuh dengan peralatan satelit dan komputer tua. Di sanalah Jack berencana untuk mengunggah bukti kejahatan Helix ke jaringan publik global. What's going on? Just let me No, explain. I don't want to hear. You. Well, he's proven to be more. He said. Make sure you got the shells. Come on, let's just get home. No. Salju berhenti turun dan langit tampak jernih. Jack menatap puncak gunung dari jendela laboratorium tua itu, sadar bahwa waktu mereka menipis. Ia mulai mengatur ulang reaktor dan menyambungkan kabel ke sistem komunikasi satelit. Sementara itu, pasukan Caldwell kembali mendekat. Dari radio yang rusak, terdengar suara Ranis memerintahkan agar lokasi dihancurkan sepenuhnya. Tak peduli siapa yang ada di sana. Damn it. Pertemuan antara Jack dan Caldwell penuh dengan emosional yang begitu tersirat. Di tengah ruang yang remang, Caldwell menodongkan senjata ke Jack, tapi kemudian menurunkannya. Dia takkan membiarkanmu hidup, katanya, datar. Tapi mungkin, dunia harus tahu apa yang sebenarnya kau buat. Caldwell kemudian membantu Jack memperkuat koneksi uplink satelit. Ketika drone mulai menembakkan rudal ke arah fasilitas, Jack menyalakan reaktor dalam mode maksimum. Sinar biru memenuhi ruangan, layar komputer berkedip-kedip, dan data riset mulai terunggah ke server publik. Ranis yang melihat dari markas besar berteriak panik, tapi terlambat. Uplink berhasil. Semua rahasia Helix kini terbuka untuk dunia. Dalam sekejap, ledakan besar menghancurkan seluruh stasiun, meledakkan salju dan pohon di sekitarnya. Where we going? You gotta go. All right, come on. Seriously? The fuck are you, Core? We'll never stop! Listen! Listen to me! No! God damn it! Beberapa hari kemudian, media internasional memuat berita. Kebocoran data Helix mengungkap konspirasi militer global. Helix jatuh, Ranis ditangkap, dan Caldwell dinyatakan hilang. Mira mendirikan yayasan penelitian bebas sebagai penghormatan untuk Jack. Sementara itu, di tepi pantai terpencil Alaska, seorang pria dengan bekas luka di bahu duduk menatap cakrawala, menyalakan radio buatan tangan.
Dari speaker, terdengar suara Mira yang menyebut namanya sebagai pahlawan yang tak pernah ingin terkenal. Pria itu tersenyum pelan lalu berjalan menjauh membawa koper logam berisi sisa reaktor mini yang masih berdenyut lembut di dalamnya. Mustache. Yeah. Can't believe. Okay, I'm here. Gay patch under the truck. Great. Oh my. I really to make your dreams come true. And some. Oh.